Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat? Alhamdulillah. Untuk keberkahan dalam pertemuan kita kali ini, mari kita mulai dengan membacakan Ummul Quran, berselawat dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholiha. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang ajas-ajas bimbingan konseling Islam. Mari kita ikuti slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang ajas-ajas bimbingan konseling Islam. Ajas-ajas BK Islam. Dalam paradigma Islam, ajas utama dalam penyelenggaraan BK Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebab keduanya merupakan sumber utama dari segala sumber dalam kehidupan Muslim. Al-Quran dan Sunnah diistilahkan sebagai ajas ideal dalam BK Islam. Dari keduanya diperoleh gagasan, tujuan, dan konsep-konsep BK Islam. Sedangkan ajas selain Al-Quran dan Sunnah disebut dengan ajas akliyah atau akal pemikiran manusia. Apa saja ajas BK Islam itu? Yang pertama, ajas kebahagiaan dunia akhirat. Bimbingan dan konseling Islam tujuan akhirnya adalah membantu klien atau konseli, yakni orang yang dibimbing mencapai kebahagiaan hidup yang senantiasa didambakan oleh setiap muslim. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan di dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang berkata atau yang berdoa, "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka." Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Kebahagiaan hidup di dunia bagi seorang muslim hanya merupakan kebahagiaan yang sifatnya sementara. Kebahagiaan akhirat yang menjadi tujuan utama. Sekarang yang kedua adalah asas fitrah. Bimbingan dan konseling Islam merupakan bantuan kepada klien atau konseli untuk mengenal, memahami dan menghayati fitrahnya sehingga segala gerak dan tingkah laku dan tindakannya sejalan dengan fitrahnya tersebut. Manusia menurut Islam dilahirkan atau dengan membawa fitrah, yaitu berbagai kemampuan, potensi bawaan, dan kecenderungan sebagai muslim atau beragama Islam. Bimbingan dan konseling membantu klien atau konseli untuk mengenal dan memahami fitrahnya itu, atau mengenal kembali fitrahnya tersebut manakala pernah tersesat, serta menghayatinya sehingga dengan demikian akan mampu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, karena bertingkah laku sesuai dengan fitrahnya itu. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran menyebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah,
tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tetapi tidak ada perbuatan pada fitrah Allah itu agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ajas yang ketiga, yaitu asas lillahi ta'ala atau ajas keikhlasan dalam membantu klien. Bimbingan dan konseling Islam diselenggarakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Pembimbing melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih, sementara yang dibimbing menerima atau meminta bimbingan dan konseling dengan ikhlas pula, dengan kerelaan hati. Karena semua pihak merasa bahwa semua yang dilakukan adalah karena dan untuk pengabdian kepada Allah semata, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai makhluk Allah yang harus senantiasa mengabdi kepadanya. Ini dicantumkan Allah dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 162. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Asas yang keempat, yaitu asas bimbingan seumur hidup. Manusia hidup betapapun tidak akan ada yang sempurna dan yang selalu bahagia. Dalam kehidupannya mungkin saja manusia akan menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan. Oleh karena itu, maka bimbingan dan konseling Islam diperlukan selama hayat masih dikandung badan. Bimbingan dan konseling ini selain dilihat dari kenyataan hidup manusia, dapat pula dilihat dari sudut pandang dan konsep pendidikan Islam. Memang pendidikan Islam itu adalah seumur hidup. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Yang kelima, asas kesatuan jasmani dan rohani. Manusia itu dalam kehidupan di dunia merupakan satu kesatuan jasmani dan rohani. Bimbingan dan konseling Islam memperlakukan kliennya sebagai makhluk jasmaniah dan rohaniah, tidak memandangnya sebagai makhluk biologis semata atau makhluk rohaniah semata. Yang keenam, asas keseimbangan rohaniah. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 79 menyebutkan tentang keseimbangan jasmani dan rohani ini. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Orang yang dibimbing diajak untuk mengetahui apa yang perlu diketahuinya. Kemudian memikirkan apa-apa yang perlu dipikirkannya. Sehingga memperoleh keyakinan. Tidak menerima begitu saja. Tetapi tidak juga menerima begitu saja. Orang yang dibimbing diajak untuk merealisasikan norma dengan mempergunakan semua kemampuan rohaninya, potensialnya tersebut. Bukan cuma mengikuti hawa nafsu atau perasaan yang dangkal semata. Yang ketujuh, asas kemaujudan individu. Bimbingan dan konseling Islam berlangsung pada citra manusia menurut Islam. Memandang seseorang individu merupakan suatu maujud atau eksistensi tersendiri. Individu mempunyai hak individu dari yang lainnya dan mempunyai kemerdekaan pribadi sebagai konsekuensi dari haknya dan kemampuan fundamental potensi rohaninya. Mengenai perbedaan individual antara lain dapat dipahami dari ayat berikut.
Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Yang kedelapan, asas sosialitas manusia. Manusia merupakan makhluk sosial. Dalam bimbingan konseling Islam, sosialitas manusia diakui dengan memperhatikan hak individu, jadi bukan komunisme. Hak individu juga diakui dalam batas tanggung jawab sosial, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripadanya keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Yang kesembilan adalah asas kekhalifahan manusia. Dalam Islam, manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya dan diberikan kedudukan yang tinggi juga, sekaligus tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai pengelola alam semesta atau khalifatul fil ard. Sebagaimana surah Al-Fatir ayat 39 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard faman kafara fa'alaihi kufruh wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Yang artinya, dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibatnya adalah untuk dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan Allah dan akan menambah kerugian mereka belaka. Kedudukan manusia sebagai khalifah itu dalam keseimbangan dengan kedudukannya sebagai makhluk Allah yang harus mengabdi kepadanya. Yang ke-10, yaitu asas keselarasan dan keadilan. Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, keseimbangan dan keserasian dalam segala segi. Dengan kata lain, Islam menghendaki manusia berlaku adil terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain, hak dalam semesta hewan dan tumbuhan, dan juga hak Allah. 11. Asas pembinaan akhlakul karimah. Manusia menurut pandangan Islam memiliki sifat-sifat yang baik, mulia, sekaligus mempunyai sifat-sifat yang lemah, seperti telah dijelaskan dalam uraian mengenai cara manusia. Bimbingan dan konseling Islam membantu klien atau yang dibimbing memelihara, mengembangkan, penyempurnaan sifat-sifat yang baik. Yang ke-12, yaitu asas kasih sayang. Setiap manusia memerlukan cinta kasih dan kasih sayang dari orang lain. Rasa kasih sayang ini dapat mengalahkan dan menundukkan banyak hal. Bimbingan dan konseling Islam dilakukan dengan berlandaskan kasih sayang, sebab hanya dengan kasih sayanglah bimbingan dan konseling akan berhasil. Ke-13, asas saling menghargai dan menghormati. Dalam bimbingan dan konseling Islam, kedudukan pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau klien pada dasarnya sama atau setara. Perbedaannya terletak pada fungsinya saja, yakni pihak yang satu memberikan bantuan dan yang satu menerima bantuan. Bimbingan dipandang diberi kehormatan, pembimbing diberi kehormatan yang dibimbing karena dirinya dianggap mampu memberikan bantuan mengatasi kesulitannya atau untuk tidak mengatasi masalah.
Sementara yang dibimbing diberi kehormatan atau dihargai oleh pembimbing dengan cara yang bersangkutan bersedia membantu atau membimbingnya. Prinsip saling menghargai ini seperti yang diajarkan Allah dalam kasus yang relatif sederhana sebagaimana Allah terangkan dalam surah An-Nisa ayat 86. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Yang ke-14, asas musyawarah. Bimbingan dan konseling Islam dilakukan dengan asas musyawarah, artinya antara pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau klien terjadi dialog yang baik satu sama lain, tidak memaksakan, tidak ada perasaan tertekan dan keinginan tertekan. Yang ke-15, asas keahlian. Bimbingan dan konseling Islam tidak dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan keahlian di bidang tersebut, baik keahlian dalam metodologi dan teknik-teknik bimbingan dan konseling, maupun dalam bidang yang menjadi permasalahan objek atau garapan bimbingan dan konseling. Yang ke-16, yaitu asas ketauhidan. Layanan konseling Islam harus dilaksanakan atas dasar prinsip ketuhanan yang Maha Esa, prinsip tauhid, dan harus berangkat dari dasar ketauhidan dan menuju manusia yang mentauhidkan Allah sesuai dengan hakikat Islam sebagai agama tauhid. Seluruh prosesnya harus pula berlangsung secara tauhid sebagai awal dan akhir dari hidup manusia. Konseling Islam yang berupa menghantarkan manusia untuk memahami dirinya dalam posisi vertikal atau tauhid dan horizontal muamalah akan gagal mendapatkan sarinya jika tidak berorientasi pada keesaan Allah. 17. Asas amaliyah. Dalam proses konseling Islam, konselor dituntut untuk bersifat realistis. Dengan pengertian sebelum memberikan bantuan, terlebih dahulu ia harus mencerminkan sosok figur yang memiliki keterpaduan ilmu dan amal. Pemberian konselor kepada klien atau konseli secara esensial merupakan pantulan nuraninya yang telah lebih dahulu terkondisi secara baik. Ke-18, asas profesional atau keahlian. Karena konseling Islam merupakan bidang pekerjaan dalam lingkup masalah keagamaan, maka Islam menuntut keahlian yang harus dimiliki oleh setiap konselor agar pelaksanaannya tidak akan mengalami kegagalan. Keahlian dalam hal ini terutama berkenaan dengan pemahaman permasalahan empirik, permasalahan fisikis, konseli yang harus dipahami secara rasional dan ilmiah. Dan yang terakhir, yaitu asas kerahasiaan. Proses konseling harus menyentuh jiwa, jati diri klien atau konseli yang bersangkutan. Dan yang paling mengetahui keadaannya adalah dirinya sendiri. Sedangkan problem psikisnya kerap kali dipandang sebagai suatu hal yang harus dirahasiakan. Sementara ia tidak dapat menyelesaikannya secara mandiri, sehingga ia memerlukan bantuan orang yang lebih mampu dalam hal ini. Ia menghadapi dua problem, yakni problem sebelum proses konseling dan problem yang berkenaan dengan penyelesaiannya. Pandangan konseli yang menganggap bahwa problem itu merupakan aib dapat menjadi penghambat pemanfaatan layanan konseling jika kerahasiaannya dirasakan tidak terjamin. Justru itulah Dewa Ketut Soekardi menekankan bahwa konseling itu harus diselenggarakan dalam keadaan pribadi dan hasilnya dirahasiakan. Demikian materi BK Islam pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sekarang saya akan membacakan kuis, dan yang kuisnya adalah Ajas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam istilah BK Islam disebutkan juga sebagai ajas.
Jawab di ruang komentar YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga Allah memberkahi dan merahmati hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.